Aku cuma masuk untuk melihat-lihat. Hei, lihat kemana? Kalau lihat lagi, maka kamu akan aku cunggil. Tidak menyangka, di kebun obat keluarga sendiri, ada barang bagus seperti ini. Bajingan busuk, jangan mendekat. Lepaskan aku. Benar-benar barang bagus, tanaman obat di kebun ini. Bagaimana kualitasnya semua setinggi ini? Seharusnya karena kebocoran aura kayu suci zaman kuno. Herbal ini jadi subur. Hei, cowok, ada cewek cantik tidur di situ nggak dilihat. Malah ngumpulin herbal. Liatin pun gimana? Cepetan pergi sana. Ini kebun obat rumah gue. Gue digigit ular, nggak bisa jalan. Tolongin gue, ya? Gigit di mana? Coba gue lihat. Lo paling cuma bisa hidup 30 menit lagi. Kalau mau kasih pesan terakhir, seharusnya nggak masalah. Aduh, 30 menit? Jangan dong. Tolong selamatin gue. Kakak ganteng yang baik hati. Pinter juga lo ngebedain. Nggak parah kok, racunnya gue bisa obatin. Tapi, tadi gue dengar ada yang manggil gue, bajingan. Sekarang gue lagi bete, jadi gak mau ngeobatin. Terus gimana biar lo senang? Coba lo panggil gue, Papa, si bajingan ini. Lo? Papa? Apa tadi? Kecil banget suaranya, gue nggak dengar. Papa? Iya, Lo ngapain? nyedot racunnya lah. Mau disembuhin apa enggak? Ya udah, sedot aja. Gue nggak sungkan ya. Beres. Lepasin gue, bajingan. Oke, Katanya udah beres? Kok kaki gue masih kebas? racun sisa belum bersih. Mungkin butuh sekitar belasan jam lagi. Mau gelap nih. Gue nggak mau lama-lama, gue turun gunung dulu. Lo perginya gitu aja. Nggak bawa gue. Papa? Barusan lo manggil gue apa? Papa bawa gue turun gunung, ya? Lo malah manfaatin gue. Lo sendiri yang terlalu berat. Lo? Turun gunung apa enggak nih? Sebenarnya, lo ini orangnya meski kelihatannya nggak serius. Tapi dasarnya kayaknya masih baik. Kakak, lihat nih gue dapat apa di kebun obat. Herbal kualitas top. Sioven, lo pulang malam-malam buat cari herbal ya? Oh iya, benar. Sambil nolongin aja. Nolongin orang? Bangsat lo? Kakak, kali ini gue ngumpulin banyak banget herbal. Nanti kalau semua herbal ini udah terjual, aku akan berikan kamu resep baru. Tapi, di sini sudah lama nggak ada yang datang buat nampung rempah-rempah. Aku juga nggak punya saluran jualan lain. Chen Fen, aku tahu saluran jualannya. Asal kamu panggil aku, Ibu, 2 kali. Mau minta tolong sama aku ya? Kalau gitu, Huang Jing ajaib yang bisa merawat kulit. Dan bikin payudara montok ini, cuma bisa buat kakak iparku makan. Kak, makan ini deh. Hang. Kulitku jadi halus banget, bahkan bekas lukanya hilang. Chen Fen, aku kasih tahu saluran jualannya. Kamu kasih ini buat aku makan. Gimana? Gak usah panggil aku ibu lagi. Mau makan? Minta tolong dulu yang manis. Nanti kalau hatiku udah senang, baru aku kasih kamu makan. Aku minta tolong, Ayah. Anak baik. Ayo, saluran jualan apa? Nanti setelah semua rempahku laku, baru aku kasih kamu Huang Jing ajaib. Kamu bisa cari bibiku di kota. Dia punya toko obat tradisional. Oke. Kamu itu orang desa yang jual rempah-rempah? Coba lihat rempah-rempahmu. Orang desa, maksudmu apa? Bukannya mau lihat rempah-rempah? Pergi sana, nggak layak. Ambil rempah-rempahmu. Cepat pergi dari sini.
Kamu aja belum lihat, udah bilang rempahku nggak layak. Betul, aku kasih tahu, selama aku masih di bagian pembelian ini. Rempah-rempahmu nggak bakal bisa masuk sini. Kalau gitu, hari ini, mungkin kamu harus keluar dari bagian pembelian. Keluar dari bagian pembelian? Kamu hari ini, kalau bisa buat aku dipecat, lumpur di lantai ini. Akan aku jilat habis. Zhang Ming, siapa yang kasih kamu wewenang sebesar itu? Siosu, ini. Aku dikenalin sama Mei Mei. Chen Fen, ya? Aku udah dengar dari Mei Mei. Semua rempahmu aku mau. Si Iosu. Maaf ya, rempah-rempah ini mungkin gak bisa aku kasih ke kamu. Maksudnya? Manajer kamu tadi, belum lihat aja. Udah bilang rempahku gak layak. Manajer Zhang, kamu benar bilang begitu? Siosu, jangan sampai kamu terpengaruh sama bocah sialan ini. Dia membawa bahan obat tradisional, berjalan puluhan li jauhnya. Bahan obat itu sudah lama rusak, apalagi kalau bahan obat yang dia bawa seperti ini, masuk ke toko obat tradisional kita. Bukan merusak reputasi kita? Orang kampung seperti dia bisa tanam bahan obat bagus apa? Kamu tahu dari mana bahan obatku rusak karena guncangan? Percaya atau tidak, keluarkan bahan obatmu, biar kita lihat. Aku lihat kamu cuma memanfaatkan hubungan dengan Su Mei Mei, menipu dengan kualitas buruk. Aku paling benci orang yang menipu dengan kualitas buruk. Kalau bahan obatmu bermasalah, jangan salahkan aku tidak kasih muka. Kalau bahan obatku tidak rusak karena guncangan, bagaimana, si Yosu? Orang kampung, kalau kamu keluarkan bahan obat kelas 1, aku panggil kamu bapak. Melihat muka Mei Mei, kalau bahan obatmu kelas 1, aku mau beli dengan harga 2 kali lipat. Baik, ini kata kalian, jangan ingkar ya. Tidak, ini tidak mungkin. Bahan obatmu kok bisa? Zhang Ming, lalai tugas, pulang dan introspeksi. Siosu, aku. Hal yang kamu janji tadi, belum ditepati. Orang kampung, jangan makin lancang. Lakukan. Kalau tidak, jangan harap bisa bertahan di industri ini. Aku. Si Yosu, soal beli bahan obatku 2 kali lipat tadi. Aku, Suruo Sue, bicara pasti ditepati. Bahan obatmu aku beli semua. Kalau beli 2 kali lipat, walaupun 200 per kilo, total 100 kilo. Tepat 20.000. 200 per kilo? Kamu pikir ini ginseng? Wah, si Yosu, mata kamu tajam. Bahan obatku ini memang setara ginseng, dan lagi ada efek memperindah payudara dan wajah. Dari mana Mei Mei kenal teman-teman seperti ini? Bohong kayak gini juga bisa dibuat. Si Yosu, aku tahu kamu tidak percaya. Kalau tidak salah lihat, sekarang kamu sedang datang bulan, kan? Dan selama ini, kamu punya masalah kedinginan rahim. Gejala haid tidak teratur, benar kan? Si Mei Mei ini, kok semua diomongin? Kamu salah sangka Mei Mei. Ini semua, benar-benar aku lihat sendiri. Si Yosu, aku jamin, setelah makan bahan obat keluarga kami, semua gejala ini sembuh. Si Yosu, bahan obatku yang bisa obati segala penyakit ini. Kamu yakin tidak coba? Cuma bahan obat, si Yosu takut? Siapa yang takut? Aku benar-benar merasa perutku hangat. Dan sepertinya perutku sudah tidak sakit lagi. Bagaimana? Tidak bohong, kan? Semua khasiat obat yang kamu bilang tadi, ramuan ini punya. Pasti. Dijamin bikin kamu lebih hebat lagi. Baiklah, aku percaya kamu sekali ini. Aku mau beli semua ramuanmu dengan harga 3 kali lipat. Tapi kamu harus jamin. Ramuan ini hanya untuk aku saja. Pak Su, ramuan saya tidak sedikit, loh. Bisa kamu tanggung? Asal kualitasnya terjamin, berapapun kamu punya, aku beli semuanya. Dengan ramuan ini, kesulitan toko obat tradisional bisa teratasi. Suruo Sue. Kamu mau balik modal pakai orang kampung ini? Terlalu naif. Emu Ziang, kenapa kamu datang? Ruo Sue, aku sudah bilang, asal kamu mau menikah denganku. Semua masalah toko obat tradisional keluargamu langsung selesai. Emu Ziang, jangan bermimpi di siang bolong. Toko kami bangkrut pun, aku tidak akan menikah denganmu. Lagi pula, pacarku sudah cari pemasok obat tradisional baru untukku. Dia?
Ruosue, kamu bilang dia pacarmu? Dia pemasok ramuan itu? Memangnya kenapa? Dia cuma orang kampung dari desa, Su Ruosue. Kalau mau cari orang buat pura-pura jadi pacarmu, cari yang kelihatan layak dong. Hei, lu siapa? Wanitaku berani lu ambil? Urusan ini, kita harus selesaikan. Oke. Mau selesaikan gimana? Bocah sok jago ya? Serang. Pukul sampai mati, tanggung jawabku. Su Ruosue, kamu mau apa? Ingat baik-baik. Kamu wanitaku. Chen Fan, Kamu mau apa? Aku orang keluarga MU. Kamu tidak boleh sentuh aku. Sentuh kamu kenapa? Aku tidak cuma sentuh kamu. Wanitamu. Aku juga mau. Chen Fan, Su Ruosue, kalian berdua tunggu saja. Toko obat tradisionalmu, tunggu saja bangkrut. Hati-hati di jalan. gimana? Rasanya enggak. Lembut banget, halus. Kamu? Pak Su, aku udah bantu kamu segini besar loh. Terus kamu lakuin apa kayak gini? Jangan makin lama makin berani. Aku udah bayar 3 kali lipat harganya. Untuk beli jamu kamu, kamu masih mau apa lagi? Kamu? Dasar bajingan. Itu buat rapi masalah rahim kamu, dasar gak tahu terima kasih. Gak tahu siapa yang baik. Pergi sana. Kayaknya beneran jadi lebih baik dari dulu ya. Toko jamu ini bisa bangkit lagi apa enggak? Tergantung jamu dia. Aku pulang. Xiao Fan. Jamunya udah bisa jual semua. Pasti dong. Oh iya, empok. Ini baju baru yang kubeliin buat kamu, coba di kamar. Sama ini uang hasil jual jamu. 20.000 lebih? Kok bisa sebanyak ini? Empok, tunggu aja sampai semua jamu di kebun habis aku jual. Pasti lebih banyak lagi dari ini. Nanti kamu tinggal nikmatin aja. Oke, Empok simpenin dulu ya. Nanti kalau udah agak lama, Empok carikan kamu jodoh. Loh, tapi kan kamu cuma bawa 100 lebih kilo jamu. Kok bisa laku 20.000? Jangan-jangan kamu? Xiao Fan, hal-hal melanggar hukum jangan sampai kita lakuin, ya. Tenang aja, empok. Ini kan Pak Su. Karena ngasih muka buat Mei Mei, jadi beli jamuku. Dengan harga 3 kali lipat. Kalian di rumah aja, ya. Aku mau ke gunung buat cari jamu. Oke, Janji buatku soal jamu Huangjing kualitas bagus mana? Oh, yang itu? Itu udah habis dibeli tante kamu. Chen Fan, bikin kesal banget sih. Tut. Bajingan cabut sana. Bajingan, cabut sana. Aduh, kok aku bisa lupa sama si Nona ini? Tapi, tubuhnya emang oke sih. Bajingan, Jangan asal ngomong. Ini kan jelas-jelas kamu sendiri. Yang mandi gak kunci pintu. Ini salahku. Lagian, aku kan juga udah dilihat sama kamu. masih ngomong. Percaya nggak aku laporin polisi buat tangkap kamu? Aduh, udah. Paling-paling aku tanggung jawab aja sama kamu, gitu. Hai, Chen Fan, kau bukan cuma melihatku telanjang, tapi juga berani berhayal. Kau tunggu saja masuk penjara. Sudah, ini semua salah paham. Ngapain ribut-ribut gini? Hai MPH, Hai, Gawat, Kak Fan, kakak iparmu kena masalah. Apa aku datang di waktu yang salah? kakak iparku kenapa? Aku baru lewat kebun obat. Lihat Lida mau lagi nguntit kakak ipar. Dia udah naksir berat dari dulu. Aku khawatir. Si Lida mau ini masih berani macam-macam sama kakak iparku? Hari ini aku bakal bikin dia lumpuh. Master San. Dulu, Anda bantu keluarga MU pindah makam, bikin keluarga kami makmur lebih dari 20 tahun. Kali ini mohon bantuan Anda lagi. Pilihkan kami tanah berkah yang baru.
Tanah berkah kelas atas susah dicari, mana bisa. Gampang ketemu. Tak disangka, desa kecil begini punya tanah berkah seperti ini. Tuan MU. Kebun obat itu adalah salah satu tanah berkah langka. Kalau bisa makam leluhur keluarga MU dikubur di kebun obat itu, pasti berkahnya terus mengalir. Rezeki melimpah, keturunan pasti kaya dan terhormat. Ziang. Cepat, atur orang, rebut tanah itu untukku. Baik. Sepertinya ada preman namanya Lidamao di sini. Lidamao, kau mau apa? Swear, kau pikir aku mau apa? Sudah. Tanda tangani kontrak ini, aku lepaskan kau. Kau mau beli kebun obat keluargaku? Betul. Asal kau tanda tangani kontrak ini, 50.000 ini. Jadinya milikmu. Tidak bisa. Kebun obat itu satu-satunya sumber nafkah keluarga kami. Kalau dijual, bagaimana kami hidup? Liswe, jangan sok bersih. Ku beritahu. Kalau hari ini kau nggak tanda tangan, aku paksa kau. Lalu foto-fotomu, aku sebarkan ke grup desa. Kulihat kau masih berani muncul nanti. Kembali. Swear, ini kau yang maksa. Lepaskan aku. Hari ini aku nggak bakal lepaskan kau. Lepaskan. Jaga baik-baik dia. Nanti aku urus dia. Kakak, kau baik-baik saja? Si brengsek itu nggak apa-apain kau, kan? Xiao Fan, aku kira. Nggak mungkin, Kak. Aku nggak bakal biarkan kau kena masalah. Aku antar kamu pulang dulu, nanti aku urus ini. Xiao Fan, jangan gegabah, jangan lakukan hal yang melanggar hukum. Saudara Saju, kita berunding dulu, lepaskan aku. Aku aturkan kerja untukmu di kota. Siapa yang mau kerjaan jelek yang kamu aturkan? Kamu lebih baik diam di sini dengan tenang. Nanti kalau Kak Fen pulang, pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Saju, kamu bodoh ya, seperti ini. Aku tidak hanya kasih kerja, aku tambah lagi 10.000 yuan. Diam di sini dengan tenang, kalau masih banyak omong. Lidahmu aku potong. Chen Fen, ada apa bagusnya, 10.000 yuan itu? Lebih banyak dari penghasilanmu setahun. Berani lagi ngomongin Kak Fen, aku bunuh kamu. Benar-benar bodoh. Kak Fen, kamu datang. Chen Fen, kamu mau apa? Aku mau apa? Tentu saja. Hitung-hitung utang kita. Aku orang keluarga MU, orang terkaya, kamu tidak boleh sentuh aku, kalau tidak, keluarga MU tidak akan membiarkanmu. Keluarga MU? Kamu cuma anjingnya keluarga MU saja. MU siang saja aku hajar, apalagi kamu seekor anjing. Saju, sini, kasih obat ini minum. Chen Fen, kamu kasih aku minum apa? Gak apa-apa, cuma obat perangsang dosis 5 ekor babi betina. Hahaha. Saju, lempar dia ke kandang babi. Bukannya otaknya dipenuhi nafsu? Hari ini, biar kamu puas-puasin melampiaskan. Chen Fen, aku salah, maafin aku. Tolong kasih aku penawarnya, aku janji, mulai sekarang. Aku tidak akan ganggu istrimu lagi. Sekarang baru tahu? Sudah terlambat. Chen Fen, kamu tidak boleh perlakukan aku seperti ini, aku tidak akan membiarkanmu. Ayo pergi. Kakak ipar, kamu mau apa? Aku mau pulang ke orang tua. Aku di sini cuma bikin repot kamu. Lagi pula, sekarang kamu sudah sembuh, kalau aku tetap di sini. Cuma bikin orang ngomongin. Aku tidak izinkan kamu pergi. Biarin mereka mau ngomong apa. Xiao Fan, aku janda, nggak apa-apa. Tapi kamu belum punya istri, aku tidak boleh menyusahkanmu. Kakak ipar, rumah ini tidak bisa tanpa kamu. Kalau di halaman kita baik. Aku tidak lepasin. Kalau kamu tidak setuju aku tinggal. Aku tidak akan lepas, dan tanaman obat sebentar lagi dipanen. Kalau kamu tidak bantu aku, siapa lagi yang bisa bantu? Nanti hidup kita akan semakin baik. Siapa lagi yang berani membicarakan kami di belakang? Baik. Aku setuju. Lepaskan dulu. Kak, mulai sekarang, aku tak akan biarkan siapapun mengganggumu lagi. Hang. Pak Su, 100 kilo ramuan obat kemarin sudah habis terjual. Sekaligus produk turunan dari toko obat tradisional kami. Juga meningkat penjualannya. Pagi ini,
Sudah banyak orang antre di depan toko, mau beli ramuan kami. Sepertinya toko obat tradisional kami benar-benar terselamatkan. Pak Su, ramuan kita sekarang sudah habis. Apa yang harus kita lakukan? Kasih tahu yang antre. Ramuannya akan dikirim malam ini. Selain itu, mulai sekarang batasi 2 kilo per orang per hari. Dengan bahan berkualitas ini, toko obat kita akan cepat pulih. Tuan MU, si brengsek Chen Fan itu tak tahu diri. Mereka menolak tanda kontrak. Baiklah, Chen Fan, kalau kau cari mati, jangan salahkan aku nanti. Besok, aku akan ke desa sendiri. Aku akan buat dia berlutut. Dan tanda kontrak itu. Li Sue, sulit sekali mencari kalian. Ayah, Li Qiang, kenapa kalian kesini? Kenapa kami kesini? Kau pikir kami tak tahu? Kau kira, dengan memblokir dan hapus kami, kau bisa kabur? Cepat ikut kami pulang. Tidak, aku tak mau ikut. Kakak, ikutlah kami. Para penagih utang sudah nongkrong di depan rumah. Kalau kau tak pulang, aku dan ayah bisa tewas. Swear, tolonglah ayah. Aku sudah menjualmu ke para penagih itu. Kalau kau tak ikut mereka, nyawaku taruhannya. Aku tak mau pulang. Dulu kau jual aku ke keluarga Chen. Sekarang mau jual anak perempuan lagi buat bayar utang. Li Sue, jangan tak tahu terima kasih. Keluarga yang kujadikan untukmu jauh lebih baik dari keluarga Chen. Ikutlah baik-baik. Jangan paksa aku main kasar. Kak, kau baik-baik saja? Atas dasar kalian pukul kakak iparku? Chen Fan, lebih baik jangan ikut campur. Kalau tidak, percaya nggak aku bisa butakan matamu. Kakak ipar kami adalah orang keluarga Chen, sudah tak ada hubungan dengan kalian. Bocah, kau cari mati. Bocah, Li Qiang. Berani kau pukul anakku? Aku lawan kau. Aduh. Jual anak perempuan buat bayar utang judi, dasar kalian. Kakak ipar kami adalah orang keluarga Chen. Kalau berani ganggu dia lagi, kalian akan kena batunya. Percaya atau tidak, aku bakal bunuh kalian. Kak, kamu nggak boleh tinggalin kita. Li Sue, kamu cewek cantik. Aku sia-sia aja ngurusin kamu selama ini. Kalian udah jual aku ke keluarga Chen. Sekarang aku bagian dari keluarga Chen. Lupakan saja niat kalian. Kamu mau bikin aku mati kesal. Kalau nggak pergi sekarang, jangan salahin aku nggak kenal basa-basi. Pak, mending kita pergi dulu. Bocah ini emang berani beneran. Chen Fan, tunggu aja. Meski aku mati, aku bakal bawa kamu ikut mati. Xiao Fan. Kakak ipar bikin repot aku. Kakak ipar, kamu bagian dari keluarga Chen, wajar aku lindungi kamu. Kalau lain kali mereka masih berani dateng, aku nggak bakal kasih ampun. Xiao Fan, mereka kan masih keluargaku. Bisa nggak kamu lebih ringan tangannya? Kakak ipar, mending kamu putusin hubungan sama keluarga Li dari sekarang. Mulai sekarang, tinggal di sini aja, aku yang lindungin kamu. Mulai sekarang, kakak ipar ngandelin kamu. Tenang aja, kakak ipar. Mulai sekarang, aku yang lindungin kamu. Kak Fan, beneran bisa kaya cuma modal tanaman obat ini? Kapan aku bohongin kamu? Ya, nggak pernah sih. Udah, kamu gak usah kerja. Gini aja, kamu pergi ke rumah-rumah lain di desa. Tanya siapa yang nanam tanaman obat. Dan mau jual ke kita. Kita beli sesuai harga pasar. Nanti kalau udah dapat untung, aku bantu kakak. Kita punya duit sebanyak itu buat beli banyak tanaman obat? Suruh pergi ya pergi. Banyak bacot. Oke. Mau lari kemana? Dasar brengsek. Habis manis sepah dibuang. Sekarang udah nggak kenal lagi. Jangan asal nuduh. Aku cuma lihat dikit. Lagian, kamu juga lihat aku. Kita berdua sama-sama untung. Kamu? Udah deh. Kamu kan putri keluarga Su yang terhormat. Gak ada kerjaan apa? Datang ke kebun obatku buat apa? Jangan-jangan kamu mau? Tuh kamu lihat. Lihat lagi. Mata kamu aku cungkil. Siapa yang mau lihat? Datar banget. Aku sekarang udah gede banyak, tahu. Itu juga berkat ramuan pembesar payudaraku. Kalau nggak ada aku, kamu cuma kurang. Kamu? Udah deh, aku nggak mau ribut sama kamu. Tanaman obatmu ini. Semua barang ini saya beli. Harganya terserah kamu. Apa yang kamu katakan semuanya? Pasti dong. Ramuan-ramuan herbalmu ini bisa bikin payudara jadi montok. Perubahan saya belakangan ini, semua orang bisa lihat. Siapa yang nggak mau jadi lebih besar? Asal bisa jadi besar, 1.000 yuan sekilonya. Pasti ada yang mau beli. 1.000 yuan sekilonya. Kalau begitu, satu gerobak saya ini. Jangan-jangan kamu cuma bohong, ya? Nona besar ini, omongannya kayak paku. Kalau bilang 1.000, ya 1.000. Tapi kamu harus janji, sehari kasih saya 1 ramuan. Jangan mau ingkar janji. Masa sih? Lagi pula, kan kita berdua. Chen Fan, diam. Kalau masih ngomong lagi, ramuan-ramuanmu ini, saya suka. Baik. Saya nggak ngomong lagi, saya diam, oke? Dibeli 1.000 yuan satu, lalu saya jual lagi 2.000. Nggak lama lagi,
saya bakal jadi juragan kaya. Oh iya, Nona Su, sebenarnya saya masih punya satu cara lagi. Biar cepet gede. Mau coba? Beneran? Pasti. Asal dikombinasiin sama teknik pijat turun-temurun saya. Xiaofen, Nona Su, lagi ngobrol apa nih? Kakak ipar, kabar bagus. Nona Su bilang, mau beli ramuan kita. Dengan harga 1.000 yuan satu biji. Nona Su, beneran katanya? Beneran dong, kakak ipar. Kan kakak juga tahu, cewek buat jadi cantik itu bisa ngelakuin apa aja. Beberapa ribu yuan itu apa sih? Kalau kakak nggak ada masalah, besok saya suruh orang antar kontraknya. Kalian ngobrol dulu aja. Ya, Nona Su minta saya jual ramuan cuma ke dia doang. Bisa aja sih. Tapi, kamu harus penuhi satu syarat saya. Syarat apa? Bilang aja. Asal jangan keterlaluan. Nona besar ini pasti setuju. Ya gini. Saya belakangan ini lagi agak bokek. Nih. Gimana? Bisa nggak kamu kasih uang mukanya dulu? Mau uang muka? Bisa aja. Kok? Nona besar ini jalan kaki di gunung lama banget. Kakinya capek. Nih, kamu pijitin saya. Nanti saya kasih uang mukanya. Su Xiaomei. Kamu maksud kamu apa? Sih? Balas dendam, ya? Maksudnya ya gitu. Kalau nggak mau, ya udah. Rumah saya masih ada urusan. Duluan ya. Nona besar Su. Urusan apapun bisa dibicarakan, kan? Pijit. Saya pijit. Dasar mesum. Lihat aja nanti. Masih berani gangguin saya nggak? Xiaofen, Nona Su, udah sore nih. Sini makan dulu. Siap. Tuan muda, sudah diselidiki. Di apotek Su Ruosue, tanaman obat yang dijual itu disuplai oleh seseorang bernama Chen Fen. Kau berani ya, Chen Fen? Berani menyuplai ke Su Ruosue? Di depan mata saya. Tunggu saja nasibmu. Pasien berikutnya. Berhenti. Semuanya berhenti. Lidah mau, kau masih berani mengacau? Chen Fen, kau sudah menghina keluarga MU. Siap-siap mati saja kau. Enyu Xiang, Jian Kiki, kalian berdua. Kok bisa nyambung? Hah? Omong kosong. Kalau tidak bersama Emu Xiao, apa? Harus bersama orang miskin sepertimu? Chen Fen, lihat. Wanita yang dulu kau anggap bidadari ini. Di tanganku cuma mainan. Sudah aku pakai bosan, sepatu usang yang kubuang. Ternyata masih ada yang mau pakai. Chen Fen, ngomong apa kau? Emu Xiao, jangan dengarkan dia. Waktu aku bersama Emu Xiao, itu pertama kalinya. Kau yang paling tahu soal itu. Kelihatannya kau cuma iri. Berani memfitnah wanitaku. Kau tahu akibatnya? Dengarkan semua. Mulai hari ini, siapapun yang berani jual tanaman obat ke Chen Fen ini, berarti melawan keluarga MU. Beliau ini adalah MU Dashao, putra keluarga terkaya di kota kita. Kalian, pikir-pikir dulu baik-baik. Anak muda, ini akibatnya melawanku. Mulai hari ini, kau jangan harap bisa terima atau jual satu tanaman obat pun. Jangan harap Su Ruosue bisa selamatkanmu. Dia sendiri sekarang sulit bertahan. Jadilah baik, jual tanahmu ke aku dengan harga murah. Aku masih bisa kasih kau jalan hidup. Brengsek, kau ancam aku? Kakak Fen, aku bunuh kau. Hajar saja. Berani hajar sini? Aku punya kenalan di kantor polisi. Berani sentuh aku? Aku buat kalian mendekam seumur hidup. Dan kau juga. Jangan kira bisa sedikit ilmu bela diri, lantas hebat. Jangan lupa, kau punya kakak ipar. Katanya dia cantik ya? Gadis secantik ini, masa kau nikmati sendirian? Chen Fen, Cuma segini nyalinya, berani mengincar kakak iparku? Seumur hidupmu. Heran suara. Chen Fen, gila kau. Tuan MU adalah orang terkaya di kota ini. Menguasai seluruh perdagangan obat-obatan herbal di kota. Apa kamu ingin semua tanaman obat kami tidak laku? Siapa bilang tanamannya tidak laku? Semua tanaman obat dari desa kalian, saya beli semuanya. Su Ruosue, dengan toko obatmu yang hampir bangkrut itu, mampukah kamu menampung sebanyak itu? Mampu atau tidak, itu bukan urusan Tuan Emu. Semua tanaman ini saya beli dengan harga 2 kali lipat. Si Yosu, kamu mau merusak rezeki saya ya? Kamu tunggu saja, nanti ada pertunjukan bagus. Saya tawar 3 kali lipat, termasuk tanaman tahun depan. Semua saya beli dengan harga 3 kali lipat.
Saya tawar 4 kali lipat. Siosu, lanjutkan naikkan harganya. Saya ingin lihat seberapa tinggi kamu bisa tawarkan. Baik, Tuan Emu, kamu menang. Tanaman-tanaman ini, semua milikmu. Oh iya, untuk tahun-tahun mendatang. Kamu harus beli dengan harga 5 kali lipat. Su Ruosue, kamu mempermainkan aku. Kamu sendiri yang terjebak. Siapa yang bisa disalahkan? Kamu. Warga sekalian, kalian semua dengar tadi. Dia mau beli tanaman kalian dengan harga 5 kali lipat. Jangan biarkan dia kabur. Chen Fen. Su Ruosue, kalian pasangan serakah ini, tunggu saja. Pergi sana. Minggir. Minggir. Jangan lari. Si Yosu, kamu biarkan Enyus yang beli semua tanamannya. Lalu saya dapat uang dari mana? Kerugianmu, saya akan ganti. Nona Su, saya dengar tadi. Toko obatmu hampir bangkrut. Jangan-jangan kamu mau ganti dengan dirimu sendiri. Apa yang kamu omongin? Aduh, sakit, sakit. Tanaman obatmu sangat laris di toko saya. Saya putuskan untuk buat kontrak baru denganmu. Soal harga, saya tidak akan merugikanmu. Baik, kalau bicara kontrak, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Ada apa? Siosu, Tadi waktu datang, mobil saya masuk parit. Bisa tolong cari 2 orang bantu angkat? apa? Mobil masuk parit? Mau bantu atau tidak? Baik, baik, Nona Su, demi uang. Saya bantu sekali. Ayo pergi. Ayo pergi. Ini pajangan. Kamu mau angkat mobil sendiri? Tentu saja, ototku nggak tumbuh cuma buat pajangan. Itu mobil beneran, bukan mobil mainan. Mikirnya kayak superhero aja. Kita taruhan, kalau aku bisa angkat mobilnya keluar. Kamu harus penuhi satu syaratku. Kalau aku gagal, 1000 kati tanaman obat kuberikan gratis. Syarat apa? Kebun tanaman obat kami masih butuh yang ngasih pupuk. Kalau kalah, kamu harus pupuki kebun obat kami. Gimana? Oke, aku terima. Baik, ayo. Busu, mobilnya sudah saya angkat ke atas. Jangan-jangan mau ingkar janji? Janji ya janji, pasti ditepati. Sekarang, mari kita bahas masalah kontrak. Saya punya 3 toko obat di kota. Menurutmu, apakah suplai dari kebun obatmu bisa memenuhi penjualan toko-toko saya? Busu, tadi kan kamu sendiri yang serahkan tanaman obat warga ke Enyu Xiang. Sekarang malah nyalahin aku. Jadi, kamu cuma mau pakai tanaman obat warga? Buat asal-asalan? Aku lihat tadi, kualitas tanaman mereka dan tanamanku beda jauh. 500.000, kamu sanggup ganti? Busu, kami salah karena ingkar janji, tapi Kakak ipar, tenang saja, kami tidak akan ingkar janji. Kamu sibuk aja dulu, cepat pergi. Busu, denda ingkar janji sepersen pun tidak kami bayar. Karena aku punya cara buat bikin tanaman obat warga. Sama kualitasnya dengan tanaman kami. Caranya gimana? Busu, janjimu padaku aja belum ditepati. Sudah mau cari tahu rahasia dagang keluarga kami. Ini agak keterlaluan ya. Ya sudah, aku setuju. Mau kemana pupukinya? Berani-beraninya ngomong sembarangan di depan kakak iparku. Kalau nggak dikasih pelajaran, kamu nggak kapok. Sudah. Ikut aku dengan baik. Busu. Hati-hati, ini semua kotoran alami. Jangan sampai sia-sia ya. Chen Fen, kamu nggak bilang kalau pupuknya pakai tai. Busu, obat-obatan yang kamu makan dulu, semuanya pakai ini. Dibudidayakan dengan pupuk kotoran alami murni. Tuan Su, apakah kamu hamil ya? Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Tuan Su, memukul orang itu tidak baik loh. Sudah selesai, pupuk juga sudah aku berikan. Sekarang kamu bisa ceritakan cara kamu padaku kan? Ini adalah caraku. Hanya dengan menyemprotkan ramuan ini ke tanaman obat, apapun jenis tanamannya, kualitasnya akan menjadi lebih baik. Cuma ini? Kamu membohongiku kan? Kalau tidak, bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Mana ada ramuan sehebat itu di dunia? Menurutku dia hanya ingin menghindari denda kontrak dengan cara ini. Baiklah, aku akan ikut bertaruh denganmu. Tapi, kalau kali ini kamu kalah, kamu tidak hanya harus membayar denda. Kamu juga harus bekerja sebagai tenaga kerja gratis di toko obat Tiongkokku selama 1 hari. Ah, bukan, sebulan. Kalau kamu yang kalah bagaimana? Kali ini aku tidak mungkin kalah. Menang atau kalah, bukan kamu yang menentukan. Kalau aku kalah, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Itu kata kamu loh, tidak boleh mengingkari janji. Sepatah kata keluar,
sulit untuk ditarik kembali. Tuan Su, apa yang terjadi padamu? Semua salah Chen Fen, dia sama sekali tidak tahu cara menyayangi wanita. Pinggangku jadi terkilir karena dia. Jangan bicara sembarangan lo kakak ipar, kami benar-benar tidak melakukan apapun sama sekali. Kalian tunggu saja lihat nanti. Chen Fen, bersiaplah bayar denda kontrak. Tidak perlu buru-buru. Kalian lihat cepat, Huang Jing ini. Mendesak. Ini bagaimana mungkin? Di dekatku, tidak ada yang tidak mungkin. Lihatlah. Berapa harga ramuan ini? Aku beli semuanya. 1.000. 10.000. 1000 per gram. Chen Fen, kamu gila ya? Kenapa kamu tidak merampok saja? Tanaman obat pembesar payudaraku, sekarang sudah ada yang menawar. 1000 per satu. Kalau begitu, apa kamu pikir ramuanku ini masih mahal? Lagi pula, di sini cuma dipakai 1 gram ramuan saja. Dan 1 teko ramuan ini, minimal bisa menyemprot ratusan jin tanaman obat. Jadi kamu pikir 1000 per gram yang aku tawarkan ini? Apakah tidak sepadan? Ramuan ini tidak hanya berefek pada Huang Jing saja. Berguna untuk semua bahan obat di toko obat tradisional Tiongkok. Kalau kamu gak sanggup bayar harganya, aku cari kerjasama dengan orang lain. Kamu yakin yang kamu bilang benar? Dijamin asli. Aku bisa kasih kamu 3.000 perak per gram. Tapi kamu harus setuju sama syaratku, yaitu ramuan ini. Cuma boleh disuplai ke aku doang. Waduh, 5.000 per gram. Deal. Tapi aku penasaran aja, siapa sih orangnya? Sampai mau beli tanaman obatmu dengan harga 1.000 per gram? Keponakanmu sendiri. Jadi selama ini aku nawarin harga setengah mati. Kan kamu sendiri yang terus nambahin harganya. Chen Fen, kamu keterlaluan banget. Aku baru aja diskusi sama Mei Mei. Soal ramuan ini ke depannya. Dia yang bakal urus sama kamu. Besok kamu cuma perlu ke toko obat tradisional. Tanda tanganin kontrak aja. Siap. Urusan dapat duit, itu spesialisasiku, Pak Su. Ada hal lain lagi. Kalau mau makan di sini, harus bayar tambahan. Loh, Aku aja kontrak jutaan udah tanda tangan sama kamu. Makan doang minta bayar? ya iyalah. Semua masakan ini kan hasil jeripayah kakak iparku. Ambil duit dari wajar, kan? Aku bayar aja deh. Tapi Tapi apa? aku dengar dari Mei Mei, kamu bantu dia dari aja di C. Aku pengen. Pak Su, jangan-jangan... Ini juga gak kecil, kok. Aduh, Mana ada cewek yang nolak payudaranya gede? Xiao Fen, ayo makan. waduh, semalam capek banget, deh. Pak Su, Kalian, jangan salah paham, ya? Salah sendiri mau pulang, urusannya beres. Malah bikin diri sendiri kecapean. Jangan sembarangan ngomong, bisa salah tangkap. Nih, ini salahku. Ini jelas-jelas masalah kamu sendiri. Kakak, sarapan kita skip dulu. Aku ajak Xiao Fen ke kota buat tanda tangan kontrak. Aku tunggu di luar. Xiao Fen, Pak Sudia. Kakak, jangan salah paham. Aku cuma bantu dia pijat aja. Udah, kalian pacaran bebas, aku juga nggak ikut campur. Kamu sudah tidak muda lagi, saatnya cari istri. Kakak, jangan ngomong sembarangan, hatiku cuma ada kamu. Aku gak mau cari istri. Xiao Fen, lepaskan, aku kakak iparmu. Selama ini kamu yang selalu merawatku, kalau bukan karena kamu. Aku pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Sekarang aku sudah tidak bodoh lagi. Saatnya giliranku merawatmu. Kalau masih begini, jangan harap ketemu aku lagi. Wah, bukannya ini Xiao Fen yang serba bisa? Urusan apa? Wanita paling paham wanita, mau aku ajari caranya? Kamu gak merasa aku terlalu tidak manusiawi? Sampai kakak ipar sendiri kau incar. Setiap orang berhak mengejar cinta. Kamu cuma melakukan kesalahan yang semua pria lakukan. Apa salahnya? Lagipun kakak iparmu sudah janda bertahun-tahun. Sekarang single lagi, dan sudah merawatmu sekian lama. Wajar kalau kamu suka padanya. Asal kamu mau mengalah, aku ajarin caranya ngejar wanita. Manajer Su sebaik itu? Katakan, syaratnya apa? Gampang, kasih tahu caramu meracik obat itu. Kenapa? Kamu nggak mau cepat dapatkan kakak iparmu? Urusanku nggak perlu manajer Su repot-repot. Aku selesai sendiri. Ayah, ini semua gara-gara Chen Fen bajingan ini, bagian bawahku nggak beres. Pasti dia yang bikin masalah. Sekarang benar-benar semua orang berani injak-injak keluarga MU. Kepala keluarga MU. Ini akibat tidak segera pindahkan makam. Kalau perhitunganku tidak salah, bisnis keluarga Anda belakangan ini juga ada masalah, besar atau kecil. Taoisan,
Kali ini Anda harus bantu aku. Selain cepat pindahkan makam, tidak ada pilihan lain. Hari ini balasannya ke MU Shao, siapa tahu suatu hari akan sampai ke Anda. Harus cepat singkirkan anak itu. Taoisan, anak itu agak aneh. Anda ada cara untuk menghadapinya? Orang yang hidup lama di tempat tinggal naga kuno, mana mudah ditangani? Taoisan, maksudmu kebun obat itu adalah tempat tinggal naga kuno? Betul. Setelah kuperiksa beberapa hari ini, tempat itu memang tempat tinggal naga kuno. Meski sudah ribuan tahun berlalu, sisa energi naganya masih cukup bikin kalian sukses. Taoisan, ini sedikit hadiah dariku, harap diterima. Wuliang Tianzun, kepala keluarga MU, ini, Taoisan, sedikit hadiah. Harap Anda terima. Setelah berhasil, aku pasti beri imbalan besar. Tuan MU jangan khawatir, selama saya masih ada, pasti akan melindungi keluarga MU. Cuaca dan panen yang baik. Saya punya 2 kontrak di sini. Yang pertama adalah kontrak yang Anda tanda tangani dengan toko obat tradisional kami. Nilai kontrak 2 juta. Yang kedua ini, asalkan Anda beritahu saya formula ramuannya, Anda bisa dapatkan 30% saham toko obat tradisional kami. Laba tahunan minimal 5 juta. Terima kasih atas kebaikan Tuan Su, tapi tipu daya di kota terlalu dalam. Saya rasa, lebih baik saya tetap tinggal di desa. Dulu saat saya bodoh, warga desa banyak membantu kami. Sekarang saya sukses, mana mungkin saya tidak peduli pada mereka? Jadi Anda ingin membangun desa? Betul. Dulu tidak tahu berapa banyak orang punya pemikiran seperti itu. Sayangnya mereka semua gagal. Apa Anda pikir, hanya dengan Anda sendiri bisa menyelesaikan masalah yang sudah tertinggal bertahun-tahun ini? Kalau tidak dicoba, mana tahu berhasil atau tidak? Baiklah, demi Anda, mulai sekarang produk baru apapun dari desa Anda bisa dibawa ke sini. Saya akan beli dengan harga tinggi. Song Ruosue, sepertinya kamu tidak akan punya kesempatan itu. MU Jiang, ini kantor saya. Kamu mau apa? Tentu saja mau akuisisi toko obat tradisionalmu. MU Jiang, kamu menghayal. Menghayal. Kamu pikir anak ini bisa melindungimu? Apa maksudmu? Karena anak ini sebentar lagi akan mati. Ini adalah Raja Bawah Tanah Kabupaten Zhao Heilong, Tuan Zhao. Hari ini, kamu tanda tangani kontrak ini. Atau Tuan Zhao akan hancurkan tokomu. Tuan MU, toko obat tradisional bagus begini. Sayang kalau dihancurkan. Lebih baik saya jadi manajernya. Boleh. Setuju denganmu. 10.000 yuan. MU Jiang, kamu cuma 10.000. Mau akuisisi toko obat tradisionalku yang bernilai jutaan? Perhitunganmu keterlaluan. Inilah harga yang harus kamu bayar karena berani melawanku. Kalau kamu melawan, maka ikut anak ini. Turun ke neraka. MU Jiang, sepertinya pelajaran kemarin belum cukup. Kamu pikir jagoan? Kamu bisa lawan 1. Bisa lawan 10? Anak buah Tuan Zhao. Punya ratusan saudara. Membunuhmu gampang sekali. Kamu mau ngapain? Yang Master MU nggak nakutin kamu kan? Chen Fan, si kampungan. Kalau yang Master MU kena shock, kamu sanggup ganti rugi? Cepetan minta maaf ke yang Master MU. Jiang Kiki, kamu cuma cari muka aja. Paling nggak cari yang normal dong, ikut sama orang ini. Bawahnya aja nggak bisa tegang. Kamu mau apa? Jadi janda seumur hidup? Chen Fan, ngomong apa sih? Yang Master MU kami jagoan. Yang Master MU, bener kan? Diam lo. Chen Fan, ternyata kamu yang bikin ulah. Ini akibatnya. Oh, gue. Cepetan kesini benerin. Atau gue bunuh lo hari ini. Boleh juga. Sekarang lo berlutut, minta baik-baik. Siapa tahu, kalau mood gue lagi bagus, gue bisa bantu cari cara. Chen Fan, lo cari mati. MU Jiang, mau ngapain? Ini kan masyarakat hukum. Bunuh orang itu melanggar hukum. Melanggar hukum? Gue bunuh kalian semua di sini hari ini. Gue juga nggak bakal kenapa-kenapa. Gue nggak cuma mau bunuh kalian, tapi juga mau bikin kakak ipar lo jadi wanita yang bisa ditunggangi semua orang. Diam aja ngapain? Serang. Cepat suruh mereka berhenti. Berhenti. Kalau gue nggak bunuh dia hari ini, gue bukan anaknya MU. Berani-beraninya ganggu yang Master MU. Masa enak lo udah abis. Bang, dengerin penjelasan dong. Yang Master MU suruh lo mati, ya lo harus mati. Ayo, serang. Bang, gue cuma mau jelasin baik-baik.
Kan jelas-jelas. Bang, lo gue anggap abang. Enggak, paman. Tolong lepasin gue, Sao Heilong. Kamu ngapain? Berdiri. Yang Master MU, kaki gue lemes, nggak bisa berdiri. Gue bayar mahal tiap tahun buat apa? Buang-buang duit. Jangan mendekat. Chen Fan, ini yang Master MU. Kalau kamu berani sentuh dia, keluarga MU nggak bakal lepasin kamu. Banyak bacot. Berani-beraninya pukul gue. Yang Master MU, dia pukul gue. Lain gue dong. Chen Fan, kamu. Waduh. Chen Fan, bunuh orang itu melanggar hukum. Pikirkan kakak iparmu, kamu. Aduh, lenganku. Yang Master MU, Chen Fan. Jangan sampai gue lihat lo lagi. Wah, nggak kelihatannya, kamu ternyata jago juga. Pak Su. Apa aku jago atau enggak? Kamu nggak tahu? Chen Fan, kamu. Pak Su, yang aku maksud itu soal kungfu. Jangan mikir yang lain-lain. Aku sibuk, mana sempat mikir yang lain. Uangnya udah ditransfer ke rekeningmu. Kamu bisa pergi. Pak Su, aku baru aja bantu kamu selesain. Masalah besar kayak gini, sekarang langsung mau usir aku? Ini kok kayaknya gak bener banget, ya? Kamu mau apa? Kaki aku pegel. Gimana kalau kamu pijitin aja? Chen Fan, jangan makin lama makin keterlaluan. Kalau aku kalah, suruh apa aja aku mau. Pak Su, itu MAH harusnya kata-katamu sendiri, kan? Sudahlah, kayaknya Pak Su juga orang yang gak bisa dipegang omongannya, ya? Tunggu dulu. Kenapa? Udah ya? Aku pijitin aja, deh. HM. Bagus, bagus, enak. Aku tiba-tiba kepikiran, tanaman obat di kebun obat ini kalau dikasih pupuk, jadi tumbuh lebih bagus nggak, ya? Aku ke pabrik pupuk dulu. Bodoh. Ada orang? Lepasin aku. Lin, nurut aja sama aku. Asal kamu nurut sama aku. Aku jamin kamu bisa jadi mantap. Lepasin aku. Mana orang-orang pada pergi? Lepasin aku. Lin, nurut aja sama aku. Lepasin aku. Hei, kamu. Siapa yang suruh kamu masuk? Aku mau beli pupuk. Mau kemana lagi? Chen Fan, itu kamu? Ketua kelas. Kok kamu di sini? Aku ingatkan keluarganya. Bisnis, ya? Kok bisa sampai di tempat kayak gini gak ditindas? Ayahnya yang tukang judi itu udah habisin semua harta. Dia juga udah bukan anak orang kaya lagi. Sekarang cuma karyawan rendahan. Ketua kelas, apa yang dia bilang itu benar? Lin, dengerin baik-baik. Kalau hari ini kamu, kalau nggak bikin aku senang, tunggu aja dipecat. Kerjaan sampah ini, kami gak mau lanjut lagi. Chen Fan, aku butuh uang mendesak, masih ada gaji 2 bulan di sini. Kalau aku pergi begitu saja, gajinya bakal hilang. Lin, untung kamu masih sadar diri, ikut aku dengan baik. Kalau nggak, tunggu aja dipecat. Aduh, sakit. Lin, cepat suruh dia lepaskan. Chen Fan, lebih baik kamu lepaskan dia. Kerjaan sampah ini, siapa yang mau silakan? Ketua, soal uang. Aku yang urus. Ketua, butuh berapa? Aku bantu selesaikan. Chen Fan, soal uang, aku akan cari cara sendiri. Kamu cari uang juga susah. Aku nggak mau merepotkanmu. Lagi pula, kondisi keluargamu. Ketua, waktu sekolah, kamu sering bantu aku. Sekarang aku bantu kamu. Bukannya wajar? Lagi pula, aku baru saja dapat uang, jangan khawatir. Xiao Fan, maaf merepotkan. Tenang, uangnya pasti. Aku cepat-cepat kembalikan. Santai aja, nggak buru-buru. Ngomong-ngomong, katanya malam ini ada reuni. Kamu tahu? Ketua, kondisiku dulu kan kamu tahu. Siapa yang masih hubungi aku? Nah, pas banget. Malam ini kita pergi bareng. Kasih kejutan buat mereka. Wah, Kiki, akhirnya datang juga. Cepat duduk. Ini pasti MU Siang Master MU ya? Yang Master MU. Kedepannya mohon bimbingannya. Kiki, kamu benar-benar dapat pacar bagus. Nanti, tinggal nikmati hidup aja. Loh, ini kan ketua kelas kita. Kok baru dateng? Dateng aja udah, bawa si kampungan lucu ini lagi. Kayaknya mereka sengaja cari masalah deh. Kalian mungkin nggak tahu, si kampungan ini sekarang udah nggak bego lagi. Nggak bego lagi? Nak, aku beliin permennya. Wah, kampungan beneran udah nggak bego. Petani kenapa? Hitung 3 generasi ke atas. Siapa di sini yang keluarganya bukan petani?
Cepat banget lupa asal-usul. Chen Fan, sok-sokan apa sih? Kamu cuma petani. Berani ngasih pelajaran ke kami? Iya, siapa di sini yang hidupnya nggak lebih baik dari kamu? Yang Master MU aja belum bicara, kamu siapa? Kita kan teman sekelas, nggak perlu. Sarkas begitu kan? Dulu waktu sekolah, keluargamu kaya, kami hormat kamu. Tapi sekarang, kamu cuma orang miskin. Hari ini kami udah kasih muka. Maujak kamu datang ke reuni ini, udah bagus banget. Malah bawa orang kampung ini. Hei, makan aja gak bisa nutup mulutmu ya? Chen Fan, kamu punya hak apa ngomong seenaknya di sini? Reuni hari ini, ada yang undang kamu? MU Siang, jaga baik-baik orangmu. Jangan bikin gue tampak dia. Chen Fan, nama MU Shao itu bisa kamu sebut sembarangan? Cepetan minta maaf ke MU Shao. Kamu cuma orang kampung. MU Shao itu anak orang terkaya di kota kita. Berani-beraninya kamu teriak-teriak, gak tahu diri. Hotel hari ini aja, MU Shao yang bantu pesan. Kalau bukan karena MU Shao, seumur hidup kamu gak bakal dapat makan enak kayak gini. Udah semuanya, jaga omongan dikit. Ini kan mantannya Kiki. Kalian ngomong gini. Kiki juga malu dong. Hah, MU Shao kita memang perhatian, gak kayak orang-orang. Baru dapat duit dikit, udah lupa diri. Perhatian? Kalau dia perhatian, gak bakal nyebarin penyakit. Itu ke kamu. Chen Fan, maksudmu apa? Tanya aja ke MU Shao. Hubungan sesama jenis. Bukan hal yang biasa. Gak nyangka. Selera kalian berat juga ya. MU Shao, jangan-jangan kamu beneran. Diam. Ini dari bos, untuk tamu-tamu. Jamu herbal setelah makan. Polygonatum segar, nutrisi buat darah dan energi. Inikah Polygonatum segar yang lagi hits belakangan? Katanya, 1 kilo Polygonatum harganya minimal 1.000. Dan susah dapetnya. Wah, 1.000 per kilo? Suruosue ini benar-benar jahat. Gue jual ke dia paling cuma ratusan per buah. Satu bahan herbal, dia balik untuk 2 kali lipat. Memang MU Shao punya muka. Bosnya sampai kirim jamu Polygonatum. Kayak gini. Ayo, semuanya. Cobain. Kalau kurang, gue suruh bosnya kirim beberapa piring lagi. 1.000 lebih per kilo? Ini emang merampok. Kalian gak tahu deh. Polygonatum ini gak cuma sembuhin segala penyakit, tapi juga bikin montok dan cantik. 1 kilo dijual 10.000 juga wajar. 10.000 per kilo. Dengar gak orang kampung? Cepet cium beberapa kali. Bersyukur aja bisa numpang MU Shao. Cuma Polygonatum? Gue udah bosan makan. Hah? Kalian mau? Gue telepon, suruh orang antar 1 keranjang. Chen Fan, sok-sokan apa? Ini Polygonatum segar. Kamu kira tanaman liar di rumahmu? Chen Fan, jangan cuma iri di sini. Huang Jing 1.000 yuan per jin. Kamu mampu beli? Halo, si Yosu, tolong kirimkan 1 keranjang Huang Jing ke sini. Potong. Haha. Aduh, Chen Fan, bagaimana kalau kita lupakan saja? Huang Jing itu bukan yang bisa kita beli. Tenang, ketua kelas. Mereka meremehkan aku, hari ini. Aku akan tunjukkan, orang desa juga bukan yang bisa mereka ganggu. Chen Fan, kau pikir Suruosue mengirimkan beberapa kali barang, dia akan datang membantumu. Pengusaha, mementingkan keuntungan. Meski kau jago bertarung, kau cuma orang kasar. Kau bahkan tak sebanding dengan 1 jari kaki Tuan MU. Jago bertarung lagi, lalu apa? Bisakah kau lindungi keluargamu? Jiang Kiki, mau apa? Teman-teman, kalian belum tahu kan? Sejak Chen Fan ini jadi bodoh, kakak iparnya yang merawatnya. Dia terus bersama kakak iparnya. Tidak jelas hubungannya. Katanya, dia sudah lama tidur satu selimut dengan kakak iparnya. Hahaha, Chen Fan. Jiang Kiki, kalau kau berani ngomong sembarangan lagi, jangan salahkan aku merobek mulutmu. Chen Fan, cukup. Yaki adalah wanitaku. Kau terus menghinanya. Benar-benar menganggap aku mudah diintimidasi. Chen Fan, kau keterlaluan. Iya, cepat minta maaf pada Kiki. Aku minta maaf padanya saat dia menentangku dengan kata-kata. Kalian tidak lihat? Saat dia memojokkanku. Kalian tidak lihat? Aku cuma memberinya pelajaran. Sekarang kalian menyuruhku minta maaf padanya? Kalau tidak minta maaf, pergi dari sini. Tempat ini tidak menyambut kalian. Yang harus minta maaf adalah Jiang Kiki. Orang-orang. Patahkan keempat anggota badannya, buang dia keluar. Siapa yang berani mengusir Tuan Chen? Bukankah ini pemilik toko obat tradisional berantai, Suruosue? Kenapa dia datang? Itu banyak sekali Huang Jing. Tuan Chen, Huang Jing yang kau minta, sudah kubawa. Si Yosu, sudah repot-repot. Dia benar-benar kenal si Yosu? Jangan-jangan, dia benar pemasok Huang Jing ini? Selamat, tebakan kalian benar. Tuan Chen Fan adalah pemasok Huang Jing untuk toko obat tradisional kami. Suruosue, kau sungguh-sungguh mau lindungi dia? Kau tidak takut balas dendam keluarga MU? Dengan bantuan Tuan Chen Fan, toko obat kami tidak hanya meluncurkan Huang Jing, tapi juga berbagai ramuan tonik.
Tegaklah, toko obat tradisional kami akan jadi yang terbaik di kawasan ini. Dengan begitu, keluarga MU mana bisa menyaingi kami. Tuan Chen Fen adalah mitra setia toko obat kami. Siapa yang berani melawannya, berarti melawan Su Ruosue. Bagus, sangat bagus. Keluarga Su, kau akan ingat harga yang harus kau bayar hari ini. Omong-omong, Tuan MU, tadi saat aku datang, aku lihat belasan mobil pemadam kebakaran ke perusahaanmu. Lebih baik kau segera pulang, kalau tidak, perusahaanmu bisa habis terbakar. Apa katamu? Halo? Baik, aku segera kembali. Su Ruosue, Chen Fen, kalian tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian. Chen Fen, tadi kami salah. Chen Fen, waktu sekolah kita sekelas lo. Tadi sikap kalian bukan seperti ini. Chen Fen, aku sudah membantumu besar-besaran hari ini. Mau bagaimana membalas jasaku? Lalu, bagaimana Tuan Su ingin aku membalasnya? Kau pasti sudah tahu apa yang kuinginkan. Hentikan. Aku ini jual jasa, bukan jual diri. Chen Fen, kau ini. Tuan Su, Chen Fen, sebaiknya aku keluar dulu. Ketua kelas, tunggu dulu. Tuan Su, toko obatmu berkembang pesat belakangan ini. Mungkin sudah waktunya merekrut sekretaris. Aku punya kandidat yang cocok. Oh, rupanya pindah hati. Suka sama dia? Tuan Su, makan boleh sembarangan, omong jangan asal. Ini ketua kelasku. Aku paham. Nona Chen, ya? Kami sedang butuh sekretaris administrasi. Apa kau berminat? Aku? Ya, apa kau berminat? Terima kasih, Tuan Su. Maaf merepotkan. Aku akan bekerja keras. Yang harus kau terima kasih adalah dia. Tuan MU, bagaimana keadaan perusahaan? Kebakaran besar menghanguskan seluruh perusahaan. Taoisan, kali ini kau harus bantu kami. Kalau begini terus, keluarga MU akan hancur. Yang paling mendesak adalah memindahkan makam. Kalau tidak, dewa pun tak bisa menolong kalian. Tapi, bagaimanapun caranya, pemuda itu tetap tak mau menjual tanahnya. Salah. Menurut analisaku, cara kalian cuma ancaman dan bujukan. Itu untuk orang biasa masih bisa. Tapi, untuk melawan orang yang dilindungi oleh suku obat kuno itu, sama saja bunuh diri. Ancaman dan bujukan. Kalian berdua ngapain aja sih? Ayah, dia cuma orang kampungan. Aku cuma perlu gerakin jari, dia langsung lenyap. Kamu suruh aku minta maaf ke dia? Diam. Besok, kamu sendiri yang bawa barang buat minta maaf, minta dia kasih maaf. Dapetin tanah itu. Kalau nggak dapet, kamu tunggu aja nasibmu. Ayah, dia cuma orang kampungan. Suruh aku minta maaf ke dia? Aku bilang apa, kamu lakukan. Banyak banget alasan. Oke, aku pergi. MU Shao, besok beneran kita mau minta maaf ke Chen Fen si kampungan itu? Minta maaf? Seumur hidup aku nggak akan minta maaf ke bajingan itu. Terus kamu mau? Aku udah hubungi Lidah Mau. Besok aku bawa bulldozer, gusur kebun obat itu. Nah gitu dong. Tetap MU Shao yang paling jago. MU Shao, lihat nih udah malam. Gimana kalau kita? Kiki. Lain kali aja ya, lain kali kita lanjutin. MU Shao, emang bener kamu nggak bisa? Diam lo, cewek gila. Kok belum pulang juga sih? Kakak ipar. Udah malam begini, belum tidur? Kamu yang ngomong. Udah malam gini, kok baru pulang? Barusan ketemu teman sekelas. Ngomong bentaran. Oh iya. Kartu ini buat kamu. Isinya 1 juta. 1 juta? Dapat duit segitu dari mana? Ini uang muka dari bos buat kita. Aku sumpah, duit ini bersih, nggak ada masalah. Kalau nggak aku. Udah, nggak usah. Aku percaya kamu. Gusur. Berhenti. Cepetan berhenti. Li Sue, kalau nggak mau mati, minggir. Lidah Mau, ini kebun obat keluarga kami. Berdasar apa kamu gusur kebun kami?
Berdasarkan dari sekarang, tanah ini udah milik keluarga MU. Li Sue, aku kasih waktu 3 menit buat kamu pikir-pikir. 3 menit lagi, di tanah ini nggak akan ada satupun tanaman obat. Apalagi orang hidup. Tidak mau, tanah ini milik keluarga kami. Nggak ada yang bisa ambil. Li Sue, sejak kamu nggak tahu diri, jangan salahin aku yang kejam. Kalian mau ngapain? Tanah ini bisa dilirik MU Shao, itu rezeki kalian. Kamu nolak yang baik, terima yang buruk. Jangan salahin aku. Ikat dia, lanjutin menggusur. Siapa yang berani? Li Damao, sepertinya pelajaran yang sudah kuberikan padamu belum cukup. Chen Fen, jangan sombong. Ini perintah dari Tuan MU. Berani-beraninya kau melawan orang terkaya di kabupaten, keluarga MU. Kau cari mati. Keluarga MU? Hari ini, bahkan dewa sekalipun datang. Tidak akan bisa menyentuh kebun obatku. Chen Fen, jangan tidak tahu terima kasih. Sekarang serahkanlah tanah ini. Kau masih bisa dapat kompensasi. Kalau tidak, nasib tanaman obat di tanah ini akan sama denganmu. Kalau begitu, kita lihat saja apakah kau punya kemampuan itu. Kau mau apa? Aku orang keluarga MU. Kau tidak boleh sentuh aku. Menginjak-injak tanaman obatku. Chen Fen, berani-beraninya kau pukul aku. Kau berani ganggu kakak iparku juga? Chen Fen, kau berani pukul aku? Kau berani ancam aku? Diam saja apa? Serang dia. Xiao Fen. Aduh. Kenapa kau jadi sehebat ini? Jangan mendekat. Aduh, kakiku. Ini hanya peringatan untukmu. Ulang dan bilang pada Tuan MU. Kalau dia masih berani punya niat terhadap kebun obatku, aku akan bunuh dia. Kau juga harus punya kemampuan itu. Tuh, Tuan MU, tolong berikan keadilan untukku. Dasar sampah. Hal kecil saja tidak bisa selesaikan. Buat apa aku punya kau? Chen Fen, kau cukup berani ya. Lagi-lagi kau yang bikin onar. Chen Fen, Tuan MU sudi meminati kebun obat keluargamu. Itu sudah memberi muka. Kenapa tidak cepat-cepat serahkan saja? Aku jadi penasaran, kau kan putra tertua keluarga MU yang terhormat. Kenapa harus mempersoalkan kebun obat keluargaku terus? Mau tahu? Tunggu kau mati, baru aku kasih tahu. Ayo perkenalkan secara resmi. Keduanya ini adalah mantan raja prajurit. Bisa lawan 100 sendirian. Dibandingkan preman biasa. Jauh lebih hebat. Sekarang, aku kasih kau kesempatan untuk berlutut minta ampun. Nanti aku suruh mereka kasih kau akhir yang cepat. Chen Fen, masih diam saja apa? Cepat berlutut minta maaf pada Tuan MU. Kalau tidak, nanti yang mati bukan cuma kau, kakak iparmu juga mati. Xiao Fen, bagaimana kalau kita kasih saja tanahnya pada mereka? Uang lebih dari 1 juta itu juga cukup untuk hidup kita sisa umur. Tuan MU, kebun obat ini kami tidak mau lagi. Kami pergi sekarang. Jangan susahkan kami lagi. Tidak menyusahkan kalian? Bisa juga. Asalkan kau temani aku semalam, aku setuju lepaskan kalian. Kau cari mati. Li Sue, ini kasih kap kalian minta ampun? Chen Fen, kau brengsek. Lepaskan MU Shao sekarang juga. Xiao Fen, tahu. Kakak ipar, tenang saja. Ada aku di sini. Aku tak akan biarkan siapapun mengganggumu. Kebun tanaman obat keluarga kami. Aku juga tak akan menyerahkannya pada siapapun. Chen Fen, kau berani memukul MU Shao? Kau cari mati. Chen Fen, kau cari maut. Serang, pukuli sampai mati. Xiao Fen, hati-hati. Kakak ipar, tenang. Aku tak akan kenapa-kenapa. Bocah, berani melawan MU Shao? Hari ini kubawakan kematian untukmu. Ayo, serang bersama. Biar kulihat sehebat apa kalian. Inikah yang disebut jagoan? Ini tidak mungkin. Sejak kapan Xiao Fen jadi sehebat ini? Awalnya aku mau memberimu kesempatan, tapi sekarang tak perlu lagi. Chen Fen, apa yang kau lakukan? Keluarga MU? Cuma sekumpulan pencuri dan penipu. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Ini benar-benar tidak mungkin. MU Ziang, kubunuh kau. Tolong beri ampun, Tuan Chen. Ayah, cepat selamatkan aku. Kau datang untuk menyelamatkannya? Ayah. Tuan Chen, aku datang khusus untuk meminta maaf pada Anda. Semua kerugian hari ini akan aku ganti. Ayah, dia cuma orang kampungan. Kau malah diam. Minta maaf pada Tuan Chen. Ayah,
Kau suruh aku minta maaf pada orang kampungan ini. Minta maaf, ayah. Dia sudah memukuliku sampai begini, kau masih mau aku? Hei, aku bilang minta maaf. Kalau kau berani melanggar perintahku lagi, pintu keluarga MU takkan pernah kau injak setengah langkah pun. Maaf. Apa katamu? Keras. Katakan maaf. Tuan Chen, tenang saja. Kedepannya pasti akan aku didik dia dengan baik. Aku takkan biarkan dia berbuat onar lagi. Itu urusanmu. Tapi lihatlah. Bagaimana dengan tanaman obat-obatanku ini? Tuan Chen, ini 500.000. Sebagai ganti rugi untuk Anda. Cukup. Kalau nanti ketahuan dia masih suka menindas yang lemah. Jangan salahkan aku kalau harus mendidiknya untukmu. Tuan Chen, tenang. Kedepannya pasti akan aku didik dia dengan baik. Paman MU, jelas-jelas Chen Fan itu yang... Tutup mulutmu. Kalau bukan karena kau, Ziang juga takkan bermusuhan dengan dia. Ayah, Kiki dia bukan. Diam. Kalau kau masih ada hubungan apapun dengannya, pintu keluarga MU. Jangan coba-coba masuk lagi. Bawa barangmu, ikut aku. Hei, ayah, mau pergi kemana? Ke rumah Chen Fan untuk minta maaf. Tao San bilang, besok adalah batas waktu terakhir kita. Kalau kita tidak memindahkan makam leluhur ke kebun herbal ini, besok seluruh keluarga kita akan mati. Sekalipun kamu mau balas dendam. Tunggu sampai kita pindahkan makam leluhur ke kebun herbal dulu, yah. Apa? Apa ini benar? Jangan banyak omong. Ikut aku. Kenapa? Menyesal? Mau minta kembali uang 500.000 itu? Tuan Chen, kami sama sekali tidak bermaksud begitu. Saya datang khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Tuan Chen, ini hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Semoga Anda berkenan menerimanya. Musang memberi salam pada ayam. Katakanlah. Ada apa? Tuan Chen, sejujurnya, saya memang ada hal yang ingin mohon bantuan Anda. Bisakah Anda menjual kebun herbal itu kepada saya? Membeli kebun herbal keluarga saya? Benar. Harganya, silakan Anda sebutkan. Saya pasti tidak akan menawar. 5 juta, 10 juta, Anda yang tentukan. 10 juta? Untuk membeli kebun herbal keluarga kami? Benar. Kenapa keluarga MU ini justru mengincar kebun herbal keluarga saya? Jangan-jangan mereka punya rahasia yang tidak boleh diketahui orang? Ingat, sebagai pewaris suku obat kuno, jangan biarkan tempat tinggal suku obat kuno jatuh ke tangan orang jahat. Baiklah, katakan. Untuk apa kalian mengincar kebun saya? Sebenarnya mau apa? Tuan Chen, mengenai alasannya, saya sungguh tidak bisa menjelaskan. Bagaimana? Tidak bisa jelasin? Oke, tidak masalah. Silakan pulang saja. Chen Fan, jangan keterlaluan. Ayahku sudah merendahkan diri seperti ini. Masih saja kamu menekan. Dasar anak durhaka. Sujud, minta maaf pada Tuan Chen. Saya tidak pantas menerima penghormatan sebesar ini dari Tuan Muda MU. Silakan kalian pulang saja. Masih bengong apa? Cepat sujud. Minta maaf. Chen Fan, kau tunggu saja. Nanti setelah kebun herbal itu berhasil kudapat, pasti akan kuhancurkan kau. Chen Fan, sebelumnya aku salah. Seharusnya aku tidak menyentuh wanitamu. Apalagi tidak menghormati kakak iparmu. Kakak, sebelumnya aku salah. Kumohon suruh Chen Fan. Ampuni aku kali ini. Katakan. Untuk apa kalian mengincar kebun saya? Sebenarnya mau apa? Tuan Chen, tolong. Selamatkan keluarga kami, keluarga MU. Pak MU, apa maksudmu ini? Kalau sebelum besok malam, makam leluhur keluarga kami tidak dipindahkan ke kebun herbal itu, seluruh keluarga MU akan binasa. Apa kalian ketipu orang? Kalian kan masih hidup baik-baik, mana mungkin mati? Tuan Chen, saya jamin, saya sama sekali tidak bohong. Semua yang saya katakan itu benar. Saya MU Xinghua bersumpah di langit, tidak ada setengah kata dusta. Kebakaran di perusahaan kami beberapa hari lalu, itu buktinya. Saya hampir mati terbakar di dalam. Xiao Fan, bagaimana kalau kita bantu dia? Cuma kubur satu orang. Nggak butuh lahan besar. Dulu, Dewi itu bilang langsung ke saya. Kebun herbal itu jangan sampai jatuh ke tangan orang jahat. Jangan-jangan, mereka mengincar tempat tinggal suku herbal kuno? Jangan kasih kebun herbal ke mereka. Nona Su,
Keluarga kami MU, sama kamu dulu nggak ada masalah. Sekarang juga nggak ada dendam. Kamu nggak mau bantu ya sudah, kamu sekarang... Kamu tanya dong anakmu yang baik itu, udah ngapain aja? Anak durhaka, mau bunuh keluarga MU ya? Nona Su, apapun yang Xiang lakukan, saya bersedia ganti rugi. Nona nggak butuh ganti rugi kalian. Tapi karena kamu udah bantu Nona cari uang, Nona kasih tahu berita panas. Keluarga MU bisa jadi orang terkaya di kota ini. Itu karena 20 tahun lalu ada seorang pendeta. Cari tanah makam bagus, pakai nyawa lebih dari 20 orang buat tumbal. Baru bisa sesukses sekarang. Walaupun nggak tahu mereka kali ini mau apa. Tapi pasti niatnya jahat. Tuan Chen, jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Saya ngomong sembarangan? MU Xinghua, soal ini, siapa di kota ini yang nggak tahu? Kamu dan anakmu udah bunuh berapa nyawa? Kalian sendiri yang tahu. Hebat. Sungguh hebat. Pak MU, tadi kamu nangis-nangis di depan saya. Tapi diam-diam udah rencanain, setelah dapat kebun herbal. Gimana caranya bunuh kami ya? Karena kalian udah tahu, ya sudah. Nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Chen Fen, dengar ya. Kalau sebelum besok pagi, kamu nggak serahkan kebun herbal ke kami, siap-siap aja mati. Pak MU, kayaknya kamu masih belum kapok ya? Chen Fen, dengar ya, kebun herbal ini, pasti aku ambil. Dewa halangi, bunuh dewa. Buddha halangi, bunuh Buddha. Kalian, tidak ada yang bisa kabur. Xiao Fen, bagaimana kalau kita serahkan saja kebun herbal itu ke keluarga MU? Kalau tidak, Saudari ipar, keluarga MU itu tidak masuk akal. Meski kita serahkan kebun herbal sekarang, belum tentu mereka mau berhenti begitu saja. lalu harus bagaimana? Mau tunggu mati di sini? Xiao Fen, kita pergi sekarang, hidup di tempat lain. Aku tidak percaya mereka bisa menguasai segalanya. Tenang saja, saudari ipar. Selama aku ada, tidak akan ada masalah. Jangan berlebihan. Aku tahu kau bisa sedikit bela diri. Tapi keluarga MU punya banyak preman. Berapa banyak yang bisa kau lawan? Bagaimana kalau begini, ikut aku ke kota. Aku akan minta Bibi menyewa beberapa bodyguard untukmu. Keluarga MU seharusnya tidak akan berani bertindak sembarangan. Terima kasih atas niat baikmu, Nona Su. Kami akan tetap di desa. Tidak akan pergi kemana-mana. Asal mereka berani datang. Aku akan buat mereka tidak bisa pulang. Ngomong-ngomong, kenapa kau kesini? Mau apa lagi? Tentu saja minta herbal darimu, si sibuk. Sudah berapa lama kau tidak memberiku herbal? Dulu, ada yang bilang cuma akan jual herbal padaku. Tapi kenyataannya, Ini bukan salahku. Bibimu yang bayar lebih banyak. kamu... Sudahlah, kau juga sudah bantu bibiku urus klinik pengobatan tradisional. Kali ini aku maafkan. Tapi kau harus janji. Herbal untuk kecantikan dan pembesaran payudara terbaik harus untukku. Boleh saja. Tapi, untuk hasil pembesaran payudara yang maksimal, harus dipadukan dengan teknik pijat rahasiaku. Dasar Chen Fen, tidak cuma mau mengambil keuntungan dariku, tapi juga dari orang lain. Aku, Hei. Sudah, jangan pukul lagi. Tuan MU, bagaimana? Besok, bisa pindah makam? Taoisan, si anak itu keras kepala. Sama sekali tidak mau melepaskan tanah itu, ayah. Besok aku bawa lebih banyak orang. Tidak percaya tidak bisa bunuh dia. Anak itu kemampuannya luar biasa, bahkan bulldozer pun kalah. Besok, meski kau bawa lebih banyak orang, tetap bukan lawannya. Taoisan, ada cara untuk bunuh anak itu? Cara, ada sih. Tapi, Taoisan, silakan katakan. Melaksanakan metode ini sangat merugikan. Saya sungguh. Taoisan, ini semua tabungan keluarga MU. Asal Anda bisa bantu bunuh si brengsek itu. Setelah keluarga MU sukses, pasti ada hadiah besar. Baiklah, saya akan bantu kalian kali ini. Tapi, menurut yang kalian katakan, kemampuan anak itu tidak lemah. Jadi aku harus menyiapkan formasi lebih dulu, nanti. Kalian usahakan menarik dia ke dalam formasi, biar benar-benar aman. Jangan khawatir, Master San. Asal kamu siapkan formasi, sisanya serahkan pada kami. Ayah, serahkan padaku. Aku langsung bawa orang ke sana. Ikat kakak iparnya. Jangan.
Siang tadi kita sudah gegabah. Kalau langsung tangkap kakak iparnya, kurang baik. Chen Fan, cepat bangun. Kamu ngapain sih? Siang bolong gini. Nggak ada waktu jelasin. Cepat ikut aku. Bibiku diculik keluarga MU. Kalian buru-buru mau kemana? Kak, kamu diam di rumah saja. Jangan kemana-mana. MU Jiang, brengsek. Lepasin bibiku. Kalian ini, Bibi, kamu nggak diculik. Su Mei Mei, main-main gini gak lucu. Mei Mei, ini gimana sih? Bibi, sekretarmu yang telepon bilang kamu diculik MU Jiang. Makanya aku ajak Chen Fan nyelamatin kamu. Aku baik-baik aja. Dapat kabar dari mana sih? Sial. Ada apa? Halo? Chen Fan, terkejut dengar suaraku? MU Jiang, kamu mau main apa? Jangan marah-marah. Nanti kalau aku kaget, tanganku gemetar. Nyawa kakak iparmu bisa melayang. MU Jiang, berani-beraninya sentuh kakak iparku. Aku bikin kamu hidup lebih sengsara dari mati. Kebun herbal. Aku kasih setengah jam. Kalau nggak sampai, siap-siap urus jenazah kakak iparmu. Halo? Chen Fan, pergi sendirian bahaya banget. Mending kita lapor polisi dulu. Gak usah, urusan ini bisa aku tangani sendiri. Master San, urusan hari ini tolong bantuannya. Tenang saja. Begitu 7 pembunuh aktif, nggak ada orang di dunia ini yang bisa keluar hidup-hidup. MU Jiang, kamu pengecut tak tahu malu. Lepasin aku. Diam, perempuan. Janda bertahun-tahun, pasti kesepian ya? Nanti habis bunuh Chen Fan, aku bakal rawat kamu baik-baik. Wahahaha. Mati pun aku nggak akan biarin kamu sentuh aku. Mau mati? Kamu juga harus punya kemampuan itu, baru bisa. Hahaha. Lepaskan. Diam. Jangan ganggu, aku menikmati teh dengan pendeta San. Kemari. MU Jiang, hentikan perbuatanmu. Aduh. Chen Fan, aku kira kau takut mati, jadi tidak berani datang. MU Jiang, lepaskan kakak iparku. Ada masalah apa? Hadapilah aku. Lepaskan dia? Bisa saja. Beri aku setengah jam. Biarkan kakak iparmu ini melayaniku sampai puas dulu. Kamu sanggup? Chen Fan, diam kau. Jangan buru-buru. Dia masih di luar formasi. Tunggu dia masuk ke dalam formasi. Banyak cara untuk membunuhnya. Chen Fan. Bukannya kau hebat? Berani kau datang menyelamatkannya? Xiao Fan, cepat pergi. Mereka sudah menyiapkan formasi di sini. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Diam, perempuan. Chen Fan. Kujelaskan, kalau kau memaksaku, akan kucarikan beberapa pengemis. Untuk kakak iparmu ini. Biarkan mereka mencicipi rasa seorang janda. Dasar mesum. Lepaskan aku. Berkata lagi, aku bunuh kau sekarang. Chen Fan, bukannya kau ingin menyelamatkan kakak iparmu? Berani kau datang? Jangan-jangan kau pengecut? Atau mungkin perempuan ini sama sekali tidak berharga di matamu? Siapa bilang aku pengecut? MU Jiang. Kalian berdua terus-menerus menggangguku. Hari ini, saatnya kita menyelesaikan ini. Xiao Fan, kau bukan lawan mereka. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Meskipun aku mati. Mereka tidak akan melepaskanmu. Diam. Tutup mulutmu. Teriak lagi. Teriak. Chen Fan, bukannya kau hebat? Bukannya kau ingin menyelesaikan ini denganku? Ayo, aku berdiri di sini. Jiang, sudahlah. Dia juga tidak punya nyali. Bunuh perempuan ini dulu. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Formasiku tak tertembus. Hari ini, dia harus mati. Hahaha. MU Jiang, hentikan perbuatanmu.
Pendeta San, cepat gunakan formasi. Naga hijau macan putih, berjalan di kedua sisi. Sembunyikan tajam, kumpulkan ki, ambil air. Formasi 70 Putro Hara. Langit dan bumi, Kian dan Kun, akhirnya menampakkan kekuatannya. Wah, Tuan San memang hebat. Formasi ini benar-benar luar biasa. Chen Fen, kamu sudah tamat. Hahaha, siapapun yang masuk formasi 7 pembunuh, tidak mungkin keluar hidup-hidup. Dalam 3 menit, dia pasti akan hancur lebur. Hahaha. Jangan melawan lagi. Dia sudah pasti mati. Hei bocah, jangan cari-cari lagi. Formasi ini, kubuat dengan susah payah. Di dunia ini, tidak ada yang bisa memecahkan formasiku. Belum tentu. HMPH. Kurasa dia sudah pasrah, menunggu ajal. Berani melawan keluarga MU? Inilah akibatnya. Ini. Tete Tuan San. Ada apa? Dia adalah pewaris suku obat kuno. Kami benar-benar bodoh. Tuan San, apa itu pewaris suku kuno? Kenapa kau begitu takut? Aku gila. Berani melawan pewaris suku obat kuno. Aku benar-benar nekat. Tuan San, kau selesai. Benar-benar selesai. Bukannya kau hebat? Serang. Aku ingin dia mati. Tuan, mereka yang menghasutku. Mohon ampun. Beri hamba jalan hidup. Kau telah menodai tempat peristirahatan Dewa Obat Kuno. Hidupmu bukanku yang tentukan. MU Xiang. MU Xinghua, hari ini kita hitung semua utang kita. Chen Fen, apa yang kau pura-pura? Aku orang terkaya di kota. Kau cari mati? Siapa yang hidup atau mati? Belum tentu. Kalian berdua terlibat pembunuhan, keuntungan ilegal, dan kasus lain. Ikut kami untuk diperiksa. Chen Fen, Su Ruosue. Kalian tunggu. Aku tidak akan membiarkan kalian. Sisa hidupmu, habiskan di penjara. Kakak ipar. Xiao Fen. Kakak ipar pikir tidak akan bertemu lagi. Kakak ipar, tenang saja. Selama aku ada, aku pasti akan melindungimu. Kakak ipar. Kita. Dasar Xiao Fen. Masih panggil kakak ipar? Swear.